Halo Sobat Channel Indomiliter.com. Meski kecil kemungkinan bakal diakuisisi, namun nama rudal anti kapal TCO atau otomat belakangan ini ikut jadi bahan pembicaraan warganet di tanah air. Pasalnya, kedua jenis kapal perang yang akan didatangkan untuk Indonesia, yaitu frigat Frame Bargamini Class dan frigat Maestrale Class, keduanya mengusung jenis rudal anti kapal berkecepatan high subsonic ini. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi kalian, mengapa kecil kemungkinan rudal ini bakal diakuisisi Indonesia? Berdasarkan analisa, saat ini TNI AL lumayan banyak menggunakan beragam jenis rudal anti kapal. Sebut saja ada rudal C705, rudal C802, keluarga rudal Exocet MM40, dan rudal Yakhon. Adopsi jenis rudal baru tentu akan menambah beban dari sisi interoperabilitas, biaya pemeliharaan, dan logistik. Lain dari itu, TCO Otomat sejatinya adalah rudal anti kapal yang dibuat oleh MBDA, perusahaan yang juga membuat rudal anti kapal Exocet, sehingga dimungkinkan kelak untuk melakukan sedikit redesign pada rancangan kapal untuk dipasangkan rudal Exocet di frame class yang dibeli Indonesia. Terkhusus lagi, frame class dibuat dalam kondisi baru, sehingga dapat dilakukan kustomisasi pada sistem persenjataannya, yang tak menutup kemungkinan bila frigat asal negeri pizza ini kelak mengusung rudal Exocet untuk kapal perang pesanan Indonesia. Nah, lantaran sudah banyak disebut-sebut dalam pemberitaan, ada baiknya bila kita kupas sekilas tentang profil rudal TCO Otomat ini. Dari tupoksinya, rudal ini adalah jenis rudal jelajah anti kapal atau rudal pertahanan pantai jarak jauh, yaitu punya jarak jangkau di rentang 180 hingga 220 km. Dengan mesin turbojet Turbomeca Arbizon buatan Perancis, rudal yang tampilannya mirip rudal Sub RBS 15 ini punya kecepatan jelajah 310 meter per detik atau 1100 km per jam yang masuk kategori high subsonic. Rudal ini dapat membawa hulu ledak seberat 210 kg, sementara berat total rudal TCO mencapai 800 kg. Untuk satu rudal ini dapat menghancurkan atau mengkaramkan satu unit kapal destroyer dalam sekali tembak. Kemampuan navigasi rudal ini mengandalkan kombinasi full autonomous inertial dengan dukungan GPS dan radar altimeter. Manuvernya juga didukung 3D waypoint selectable time on target dan menganut pola terbang sea skimming dalam fase terminal untuk menyerang sasaran di permukaan. Dari silsilahnya, rudal ini dikembangkan oleh perusahaan Italia Otomlara bersama dengan perusahaan Prancis France Matra Corporation, di mana posisi saat ini rudal TCO Otomat dibuat di Prancis oleh MBDA. Nama TCO berasal dari kata Italia atau varian Italia untuk Theseus, sementara kata otomat merupakan hasil kombinasi dari dua perusahaan, yaitu Otomlara dan Matra. Program rudal otomat dimulai pada tahun 1967, tahun yang sama di mana kapal perusak Israel Eilat ditenggelamkan oleh rudal anti kapal P-15 Termit buatan Soviet.
Peristiwa ini meningkatkan kesadaran tentang keefektifan senjata semacam itu dan mendorong pengembangan sistem serupa di negara-negara barat, seperti pengembangan rudal Harpoon di Amerika Serikat. Uji coba rudal ini dimulai pada tahun 1971 dan pengembangan versi Mk1 dari Otomat secara resmi berakhir pada tahun 1974. Namun pada saat itu, Angkatan Laut Prancis ternyata lebih memilih Exocet yang sepenuhnya milik Prancis daripada Otomat yang merupakan rancangan bersama Prancis-Italia. Dengan demikian, Angkatan Laut Italia saat itu menjadi satu-satunya pengguna rudal TCO Otomat dan kemudian resmi digunakan Angkatan Laut Italia pada Januari 1976. Rudal Otomat versi awal tidak memiliki tautan data untuk penargetan over the horizon yang membatasi jangkauan efektifnya hanya 60 km. Seperti halnya keluarga rudal Exocet dan Harpoon, rudal TCO Otomat sudah hadir dalam beragam varian. Yang terbaru adalah varian Mk2E Blok 4 yang digunakan Angkatan Laut Italia. Dari spesifikasi, rudal bongsor ini punya panjang 4,46 meter, diameter 400 mm, dan mengusung detonasi, impact, dan proximity. Di pasaran internasional, rudal TCO Otomat tergolong laris. Lebih dari 200 unit rudal ini telah diekspor dengan penggunanya adalah Libya, Peru, Bolivia, Mesir, Malaysia, Kenya, Arab Saudi, dan Irak. Nah, sekian dulu sekilas update tentang alutsista di lini rudal anti kapal. Semoga saja rencana pengadaan kapal perang berikut persenjataan yang melengkapi dapat berjalan lancar, sehingga Angkatan Laut Indonesia dapat memiliki efek deterrence di kawasan. Dan seperti biasa, bila Anda suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.